Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang bersama saya Milenia Septiani di Sosialisasi Vaksin. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Sastra Jepang Universitas Bung Hatta yang saat ini sedang melaksanakan KKN TMB COVID-19. Nah, kalau sebelumnya saya sudah mengadakan sosialisasi juga tentang disiplin dan budaya Jepang. Hari ini kita akan membahas mengenai vaksin. Oke, tapi sebelum itu kita mau bahas dulu mengenai data COVID-19. Jadi per tanggal 26 Agustus kemarin tercatat kasus baru itu sebanyak 16.889 kasus positif COVID-19. Sebanyak 16.889. Nah, dan jika dijumlahkan nih, per tanggal 26 Agustus kemarin, sudah terdapat 4,4 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Dan jumlah kasus kematiannya itu sebanyak 130.000 kasus. Wah, ini sangat tinggi ya angkanya. Tapi kita tidak boleh terlalu sedih melihat angka yang tinggi ini. Kita juga harus mengetahui apa sih penyebabnya di Indonesia kasus COVID ini bisa tinggi. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita tuh nggak boleh berlarut-larut sedih melihat angka COVID yang tinggi banget. Kita juga harus cari tahu nih, kenapa sih COVID di Indonesia itu kasusnya tinggi banget? Oke. Jadi menurut Kementerian Kesehatan ada 3 alasan kenapa COVID di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Yang pertama itu karena adanya interaksi sosial yang tinggi. Lalu yang kedua itu karena adanya pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang ketiga itu karena adanya virus varian baru. Oke, next. Lalu apa sih usaha pemerintah untuk menekan angka COVID-19 ini? Nah, salah satu usaha dari pemerintah adalah dengan mengadakan PPKM atau yang biasa disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, PPKM ini juga sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi itu usaha dari pemerintah. Terus apa sih usaha kita nih sebagai warga negara Indonesia untuk menekan kasus COVID-19 ini? Nah, kita bisa tuh membantu pemerintah untuk menekan angka COVID-19 dengan yang pertama nih pastinya dengan menaati protokol kesehatan 5M. Dan yang kedua yaitu dengan melakukan vaksin. Nah, pasti sebelum kita melakukan vaksin tuh mau tahu lah kita tuh apa sih manfaat dari vaksin, apa sih jenis-jenis vaksin, terus apa sih efek samping dari vaksin? Nah, sebelum melakukan vaksin tentu kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Nah, yang pertama, apa sih manfaat dari vaksin? Manfaat dari vaksin sendiri itu yang pertama, itu bisa mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah ketika kita terkena COVID-19. Jadi saat kita yang sudah melaksanakan vaksin terkena COVID-19, insya Allah tidak akan mendapatkan gejala yang berbahaya. Dan di tubuh kita juga efeknya tidak terlalu berbahaya. Lalu yang kedua, yaitu kita bisa melindungi orang sekitar. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kita itu membentuk antibodi. Dan yang keempat nih, ini hal yang paling pasti. Kalau kita melakukan vaksin, kita akan meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya, ada apa aja sih jenis-jenis vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri itu ada 5 jenis. Yang pertama itu ada Sinovac, lalu ada Sinopharm, lalu ada Pfizer, lalu ada AstraZeneca, dan juga ada Moderna. Terus apa sih efek samping dari vaksin ini? Nah, biasanya nih kalau kita vaksin kita umumnya pada lengan, ada di tempat suntikan ini ntar
tangan bisa nyeri, lalu bisa aja nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, atau kita merasakan rasa lelah, atau juga bisa demam. Oke, terus untuk kita nih, orang-orang yang udah tahu, oh aku udah tahu loh, manfaat dari vaksin nih apa, jenis-jenis vaksin nih apa, terus efek samping dari vaksin itu apa, terus kita semua mau melaksanakan vaksin. Oh gimana ya caranya buat melaksanakan vaksin? Kalian bisa mengunjungi website pedulilindungi.id untuk mendaftarkan diri kalian untuk melaksanakan vaksin. Terus atau kalian juga bisa nih datang ke puskesmas terdekat kalian untuk melaksanakan vaksin. Nah, oke, sekarang di sini tuh udah ada beberapa narasumber yang sudah bersedia untuk kita tanya-tanya, sharing-sharing tentang pengalaman mereka melakukan vaksin. Yaitu di sini ada Kakak Acel, lalu ada Kakak Unul, dan juga Kakak Viola. Halo, hai semuanya. Halo. Halo. Oke, makasih ya kakak-kakak semua mau. Makasih ya Kak. Oke, thank you ya kakak-kakak semua udah mau join nih ke Zoom kita untuk sharing-sharing tentang vaksin. Oke, kita mulai dulu nih ya dari Kakak Unul. Hai Kak Unul. Halo semuanya. Oke, Kak Unul, boleh dong sharing-sharing tentang pengalaman Kak Unul itu melaksanakan vaksin. Gimana sih Kak Unul bisa dapetin vaksin ini, caranya gimana? Habis itu apa sih jenis vaksin yang Kak Unul terima? Terus efek sampingnya di tubuh Kak Unul tuh gimana? Boleh ceritain dong. Oke, boleh ya. Nama saya Kusnul Amalia. Pertama itu cara dapat vaksin ya. Kalian tuh di desa kalian jangan malu untuk memfollow apa tuh namanya, harus tanya-tanya ke RT atau RW di desa kalian. Soalnya itu membantu banget. Itu informasi pertama yang kita dapat buat vaksin tersebut. Terus jangan lupa kalian bisa kunjungin puskesmas di daerah kalian buat nanya-nanya kapan sih vaksin diadakan. Soalnya kan susah juga ya sekarang mendapatkan informasi vaksin gitu. Jadi kalian harus follow up, kalian harus tanya-tanya, kalian harus gerak sendiri. Jangan kalian nggak dapet, soalnya lama kalau nggak kalian follow up. Terus saya dapat vaksin itu jenisnya Sinovac. Untuk efek sampingnya tersendiri, di saya pribadi itu nggak ada efek sampingnya sama sekali, hampir tidak ada. Hanya pegal-pegal aja yang habis disuntik itu, cuma pegal-pegal, paling 2 hari sudah hilang. Nah, tapi di beberapa tetangga saya yang mendapatkan Sinovac ada juga yang demam, yang pegal-pegal badan, itu aja sih yang saya rasakan. Oke, thank you ya Kak Unul udah mau sharing-sharing soal perjalanan melakukan vaksinnya. Oke, kita lanjut nih ke narasumber kita yang kedua. Di sini ada Kakak Acel, akan menceritakan juga gimana caranya dia dapat vaksin, jenis vaksin apa yang dia terima, dan juga efek samping di tubuhnya dia tuh gimana sih. Nah, kan tadi kita udah denger nih, kalau Sinovac di tubuhnya Kak Unul gak ada efek sampingnya. Kira-kira AstraZeneca di tubuhnya Kak Acel nih bakalan kayak gimana efek sampingnya? Kita coba tanya-tanya ya. Halo Kak Acel. Halo, hai. Sebelumnya terdengar nggak suara saya? Oke Kak Acel, boleh ya cerita gimana sih pengalaman melakukan vaksinasinya nih?
Saya pribadi, saya dikabarkan oleh RT saya sendiri buat pelaksanaan vaksin dan sudah tersedia. Jadi kita tinggal datang ke tempat pelaksanaan aja. Cuman bener banget nih kata Kak Unul, sebisa mungkin kita inisiatif buat follow up atau cari tahu di mana sih tempat pelaksanaan vaksin gitu, apalagi di daerah-daerah sekitar kita gitu. Jangan sampai ketinggalan info. Terus kalau saya sendiri, saya kedapatan vaksin jenis AstraZeneca. Karena saat itu saya vaksin katanya untuk Sinovac itu udah habis. Jadi tinggal AstraZeneca aja. Dan untuk efek samping yang saya rasakan sendiri, gimana ya? Jadi pas pertama kali disuntik itu, gak kerasa apapun nih. Bener-bener kayak ya udah gitu, biasa aja. Tapi itu kan saya siang hari ya pas disuntiknya. Nah pas malam harinya tuh baru kerasa. Mula-mula tuh dari tangan yang di tempat disuntik itu kerasa linu. Terus menjalar nih ke seluruh tubuh. Kayak panas dingin, terus badan tuh linu-linu juga, pegel juga, kepala mulai pusing juga gitu. Dan menggigil sih pasti ya, itu diikutin sama demam soalnya. Dan di saya sendiri itu berlangsung selama sekitar 3 harian nih. Nggak tahu ya mungkin yang lainnya gimana yang dapat jenis yang sama gitu. Tapi kalau di saya sakit tuh 3 harian. Dan itu konsumsi terus paracetamol. Dan hari keempat itu baru mulai agak mendingan sih. Tapi keluarga saya sendiri yang disuntik jenis AstraZeneca pun nggak ada reaksi apa-apa, cuman pegel aja di tangan gitu. Jadi mungkin kondisi tubuh juga pengaruh kali ya. Mungkin saya lagi nggak fit gitu sih. Oke, Ya, thank saya you ya kembalikan Kak ke Nia. Acel. Halo? Oke, sama-sama. Sama-sama Kak Nia. Oke, makasih banyak Kak Acel udah mau sharing-sharing nih tentang pengalaman vaksinasinya. Terus lanjut nih, kita ke narasumber kita yang terakhir. Ini ada Kak Viola. Dia ini jenis vaksinnya juga beda loh. Pasti penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Halo Kak Viola. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Viola Ramadana Frionti. Mungkin saya di sini bisa ceritain sedikit gimana cara saya mendapatkan vaksinasi jenis Sinopharm dan apa efek samping yang saya rasakan. Sebelumnya sama ya, kurang lebih sama narasumber sebelumnya, jika kita tuh harus cari tahu dengan adanya dapetin vaksin, jangan menunggu kabar aja gitu, karena itu adalah salah satu bentuk penanggulangan COVID ya, salah satunya yang lagi marak yaitu vaksin. Di sini saya akan menceritakan gimana caranya mendapatkannya. Sebelumnya saya itu cara dapetinnya di salah satu keluarga saya, terutama orang tua itu karyawan ya di salah satu perusahaan, dan dari perusahaan tersebut itu menyelenggarakan vaksinasi bagi karyawan dan juga untuk keluarganya. Nah, saya kemudian didaftarkan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Ketika saya mengikuti proses vaksinasi, saya tanya ke salah satu nakesnya, ini jenis vaksinnya apa ya yang saya dapetin gitu. Terus kata nakesnya, jenisnya Sinopharm gitu. Nah, saya bingung kok beda sendiri dari vaksin-vaksin yang lain gitu. Misalkan ada Sinovac atau Astra. Kalau kata nakesnya, itu tuh merupakan salah satu vaksin yang berasal dari US atau Amerika ya. Mungkin belum banyak yang digunain di Indonesia, tapi ada beberapa yang udah gitu. Nah, terus untuk efek yang saya rasain itu pegel-pegel di area yang disuntik, terus kemudian merasa lelah sedikit, cuman tidak berkepanjangan. Mungkin 1 hari sudah membaik gitu, kurang lebih. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Oke, thank you ya Kak Viola. Wah, ini Sinopharm tadi ya, kayaknya. Iya, Sinopharm.
Wah, ini kayaknya masih sedikit ya yang dapat vaksin Sinopharm. Kebanyakan Sinovac mungkin. Oke, makasih untuk ketiga narasumber kita hari ini. Thank you ya kalian semua udah bersedia nih nge-share pengalaman kalian tentang vaksinasi di sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya ya, karena orang Zoom-nya udah ngingetin nih, tinggal 10 menit lagi. Jadi waktu kita terbatas banget. Aku mau ngucapin untuk narasumber aku tentunya nih yang hari ini udah mau nge-share tentang pengalaman vaksin mereka. Terus aku juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah bersedia join di Zoom kita kali ini. Untuk semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton sosialisasi kali ini. Semoga bermanfaat. Aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan nih di kegiatan Zoom meeting kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Kauni. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Oke, semua boleh leave meetingnya ya. Thank you.